Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fahadratal mukarramin, para alim, sesepuh bini sepuh, aji sepuh, hadirin hadirat, as'adakumullah. Tidak panjang kalam, saya ajak untuk memulai dengan bacaan kasidah Maula. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban wasi'a wa amalan salihan mutaqabbalan maradiyah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Wa bi asanidi, melalui sanad-sanad saya al-faqir al-muttasilati yang bersambung ila muallifil kitab, kepada pengarang kitab Tafsir Al-Qurtubi, yakni Al-Jami' li Ahkamil Quran, karangan Imam Abu Abdillah Muhammad ibnu Ahmad al-Ansari al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bina wa bikum fit daraini amin amin ya rabbal alamin. Qala, ngemeng-ngemeng bapak-bapak, ibu-ibu masih ingat ayat berapa terakhir yang kita bahas? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada beberapa poin yang kemarin sempat kita loncati sebelum menginjak ayat-ayat selanjutnya. Mohon izin saya bacakan beberapa kajian ilmiah tafsir dari kitab Al-Qurtubi ini. Langsung pada poin yang keempat saja, karena poin pertama tentang ijma' seluruh umat muslim dari zaman sahabat hingga yaumul qiyamah. Al-Fatihah terdiri dari beberapa ayat, Bapak Ibu. Dari berapa ayat? 7. Oke, itu sepakat ijma. Artinya ijma di atas kalimat ittifaq. Itu poin pertama. Kalau ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 8, memang ada pendapatnya fulan siapa kesuwen, saya bahas itu, tapi itu qaul yang syadz, qaul yang sangat amat lemah. Kemudian yang kedua adalah Makkiyah atau Madaniyah. Kiranya sudah kita bahas. Al-Fatihah itu Makkiyah atau Madaniyah, Bapak Ibu? Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah menurut mayoritas alim ulama. Kapan turunnya persisnya surah Al-Fatihah? Kalau antum bilang sampaikan Makkiyah, yakni periode sebelum hijrah ke Yasrib atau Madinah. Saya nanya lebih dalam lagi, kira-kira kapan persisnya turun itu surah Al-Fatihah? Sudah dibahas atau belum? Sepertinya sudah deh, antum aja yang belum terus. Yaitu ketika perjalanan Isra Mi'raj, Nabi besar Muhammad SAW dapat syariat sholat berapa waktu? 5 waktu. Saat itu pula di dalamnya syariat tentang baca surah Al-Fatihah. Adapun pendapat yang lain juga kuat. Pendapat yang lain adalah Madaniyah, yaitu pendapatnya siapa? Sayyidina Abu Hurairah, Imam Mujahid, atau Ibnu Yasir, Zuhri, dan lain sebagainya. Termasuk Imam Ibnu Abbas pun riwayat yang kedua adalah Madaniyah.
Kapan persisnya? Pasca setelah hijrah ke Yatsrib atau Madinah. Persisnya kapan Ustadz? Saat perubahan kiblat. Kiblat ya. Saat perubahan kiblat dari Baitul Maqdis menuju kiblat Ka'bah al-Musyarrafah. Lah boleh jadi akhirnya nengah-nengahi sebagian alim ulama pendapat ketiga ya Makki ya, juga Madaniyah. Saya sampaikan seperti itu supaya tambah wawasan, tidak fanatik. Jangan langsung disalahkan karena memang para sahabat mengatakan ada yang Makkiyah, sebagian sahabat mengatakan Madaniyah, sehingga nengah-nengahi ke pendapat ketiga adalah 2 kali turun. Bahkan pendapat yang keempat agak unik, separuhnya di Mekah, separuhnya turun di Madinah, tapi tidak terlalu kuat. Singkat kalam, adapun poin selanjutnya yang ingin saya bahas dalam majelis ini adalah kita tahu madhab Malik, Imam Malik yang notabene diikuti banyak saudara-saudari kita yang di Saudi Arabia, meyakini betul atau berpendapat Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian daripada surah Al-Fatihah. Kita sudah bahas tentang ini, tidak panjang kalam lagi. Dalilnya apa? Banyak, tapi lebih banyak dalilnya mayoritas alim ulama yang meyakini atau berpendapat basmalah bagian dari Al-Fatihah. Dikarenakan Imam Malik meyakini Bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk ayat daripada surah Al-Fatihah, maka kaitannya sholat kan mayoritas alim ulama mewajibkan harus baca surah Al-Fatihah. Maka versi beliau, madhab Malik, kita buka madhab, kita buka wawasan ilmiah dan fikih kita. Madhab Malik meyakini kalau sudah Allahu Akbar, maka langsung segera baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak perlu diem-dieman. Saya praktekkan Allahu Akbar, selesai bar langsung tarik nafas, kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itulah versi beliau. Pertama karena dalil Bismillah bagian bukan dari ayat, kemudian bacaan yang segera memang dibaca adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah terus dalilnya mana Ustadz Imam Malik itu selain daripada basmalah bukan dari bagian dari surah Al-Fatihah? Beliau merujuk 2 dalil. 2 dalil halaman berapa? 86. Kajian 86. Pertama adalah dengan sanad Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata dalam kitab Sahih Muslim. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu sholata bitakbir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikisahkan Siti Aisyah radhiyallahu anha, pernah memulai salat dengan takbir Allahu Akbar, kemudian wal qiraata bilhamdulillahi rabbil alamin, lalu qiraat alhamdulillahi rabbil alamin. Hadisnya sahih atau tidak? Sahih. Ini loh dalilnya. Yang kedua dari Anas bin Malik, riwayat siapa Ustadz? Sama, Sahih Muslim. Yaitu beliau mengaku terjemahan saja, aku sholat di belakang persis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga pernah di belakang Abu Bakar dan Umar, dan mereka semuanya yastaftihuna, memulai bacaan sholat mereka Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini loh 2 hadis riwayat Muslim yang dipakai madhab Malik. Setelah takbir langsung saja Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tidak ada bacaan-bacaan yang lainnya. Kalau versi panjenengan setelah takbiratul ihram baca apa biasanya Bapak Ibu? Doa iftitah. Berarti panjenengan ngikuti madhab Malik atau tidak? Otomatis tidak. Madhab siapa yang pakai iftitah selain madhab Malik? Yaitu madhab kita, madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Hanafi Abu Hanifah, condong tetap ada bagian daripada sunnah, meskipun tidak wajib. Saya ulangi, tidak wajib, tapi sunnah. Sunnah diam sejenak. Lah diam sejenak ini ternyata sir bacaan iftitah. Bahkan sesekali, tidak sering, sesekali Rasulullah SAW pernah menjaharkan bacaan-bacaan iftitah, sehingga maklum
Sayyidina Umar ibn Khattab, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud beberapa kali membiasakan menjaharkan bacaan iftitah. Supaya apa? Pertama, memviralkan, atau yang kedua, versi Imam Ahmad bin Hanbal, beliau condong doa yang dipakai Sayyidina Umar sepanjang hidupnya seringnya adalah doa iftitah versi ini. Subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Imam Ahmad bin Hanbal, termasuk pendapat beliau Imam Hambali ini dipakai Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah kita tahu saudara-saudara kita sebelah biasanya rujukannya Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnu Taimiyah dari hadis ini mengatakan khusus sholat wajib, sholat fardu yang dibiasakan seumur hidupnya Rasulullah SAW dalam sholat adalah doa iftitahnya ini, yakni subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka la ilaha ghairuka. Kira-kira sudah hafal atau belum? Yang selama ini dipakai yang mana? Yang dipakai yang mana? Allahu akbar kabirau walhamdulillahi katsira, kemudian wa subhanallahi bukratan wa asila. Umpamanya cukup di situ sudah dapat sunnah. Ditambahi lagi inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman, dan seterusnya, dapat 2 bacaan sunnah iftitah. Sadar nggak sadar, itulah ilmunya, datanya. Rasul SAW diceritakan sebagian sahabat hanya memakai Allahu Akbar, kemudian kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, cukup, kemudian memulai bacaan Al-Fatihah. Umpamanya panjenengan berarti nambah ini wajah tuh berarti dapat berapa sunnah? 2 bacaan sunnah. Oh, berarti doa iftitah banyak Ustadz? Banyak. Ada datanya 12. Imam Ibnu Hajar Asqalani mendata ada 16. Sekali lagi, kalau versi madhab Hambali yang biasa iftitahnya Rasul dalam sholat fardu adalah subhanakallahumma wa bihamdika, tadi subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka, kemudian la ilaha ghairuka. Mudah-mudahan langsung hafal insyaallah. Kita amin tak mbah hafal borak karepe. Itu kalau dipakai Imam Ahmad. Kalau Imam Syafi'i tidak terlalu merujuk pada doa ini. Lah Imam Syafi'i merujuk pada sanad siapa? Sanad yang melalui Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali condong, aku mendengar beberapa kali Rasul SAW iftitahnya adalah kalimat inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki, dan seterusnya. Lah itulah berarti sesuai mazhab Syafi'i atau tidak doa iftitah kita? Sesuai. Tapi itu kan sekedar hanya mazhab Syafi'i. Lah mazhab Syafi'i merujuknya sanad sahabat siapa tadi? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Semakin dalam alhamdulillah dalilnya. Kemudian riwayat siapa itu Ustaz? Imam Syafi'i sanad Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala. Kemudian adapun doa-doa yang lain juga barangkali ada yang pengen menambahi atau sesekali ganti versi lah sunnah iftitah supaya tabarukan dengan doa iftitah Rasulullah SAW adalah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yanaqqa thawbul abyadu binat tanas. Allahumma ghsilni minal khotoya bil ma'i wa thalji wal barat. Ini yang jawab hanya 1-2 toktil berikitil, yang lain ini tawadhu atau tidak hafal ya? Alhamdulillah. Oke, dan macam-macam. Ada Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil anta fatirus samawati wal ardh alimul ghaibi wa syahada, dan seterusnya panjang lebar. Bahkan umpamanya panjenengan pengen versi yang sama tapi diulang-ulang, monggo. Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa subhanallahi bukratan wa asila. Hadisnya juga sahih, 3 kali.
Semakin intinya dengan mengaji seperti ini tambah ilmu dan insya Allah bisa tambah mengamalkan sunnah-sunnah yang lain. Berarti yang lebih betul mana kira-kira Bapak Ibu? Nah, yang penting kan kita ngikutin salah satu di antara 4 madhab. Kira-kira yang lebih benar menurut panjenengan setelah kajian ini, menurut Imam Malik atau pendapatnya 3 ulama selain Imam Malik? 3 alim ulama selain Imam Malik. Walaupun Imam Malik condong kepada dalil yang tidak mendengar doa iftitah, namun ternyata ada lebih dari selusin para sahabat radhiyallahu anhum menceritakan doa iftitahnya, bahkan dijaharkan untuk dalam rangka mengajari para sahabat oleh Rasulullah SAW. Berarti yang kita pakai yang ada informasi doa iftitah atau yang tidak ada? Tentunya yang lebih kuat adalah ada informasi tentang doa iftitah. Kemudian pembahasan selanjutnya, itu poin sudah clear. Ikhtalafal ulama fi wujubi qiraatil Fatihah fi sholati. Ada terjadi perbedaan pendapat tentang wajib hukumnya baca Al-Fatihah di dalam sholat. Selama ini panjenengan kan meyakini bukan sekedar wajib, bahkan rukun qauli daripada takbiratul ihram, bacaan Al-Fatihah, bacaan tasyahud, dan harus ada sholawat kemudian salam, kan itu. Selainnya itu adalah gerakan-gerakan. Selama ini dari sejak bayi kita dengarnya memang termasuk rukun, bukan hanya sekedar wajib. Ternyata kalau kita belajar madhab, bukan belajar fanatik pada madhab, ternyata ada data-data para alim ulama salaf berbeda pendapat tentang hukum wajib tidaknya Al-Fatihah di dalam sholat. Yuk kita buka secara singkat. Madhab Imam Malik, karena memang beliau bermadhab condongnya banyak madhab Maliki tapi bukan semuanya. Imam Malik, dan ini persis madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i. Sekarang madhab Maliki sama dengan madhab Syafi'i dan Hanbali. Apa itu? Muta'ayyinah. Surah Al-Fatihah itu fardu ain, muta'ayyinah, fardu ain, baik lil imam wal munfarid, baik bagi seorang imam maupun orang yang sholat sendirian, fi kulli rokaatin, di dalam setiap rokaat. Saya ulangi, kalimatnya Imam Malik seperti ini: wajib seorang imam baca Fatihah, dan wajib orang yang sholat sendirian baca Fatihah, jahar maupun sir setiap rokaat, baik 2 rokaat, 3 rokaat maupun yang sholat 4 rokaat. Ustadz, Imam Malik kok gak nyinggung makmum? Nah, pertanyaannya memangnya ada pertanyaan seperti itu, bagaimana madhabnya Imam Malik tentang makmum? Maka beliau mewajibkan yang sir, mewajibkan yang sir, kemudian yang jahar tidak. Bisa dipahami Bapak Ibu? Barakallahu fiik. Kemudian, emang pendapat yang lain apa sih Ustaz? Penasaran nih. Oh ya udah. Imam Al-Hasan Al-Basri, siapa yang tidak tahu, beliau pakar Al-Qur'an, pakar tafsir, pakar hadis, pakar tasawuf di kalangan tabi'in dari Mekah asli, Tulen, dan diikuti kebanyakan penduduk Basrah, termasuk Imam Al-Mughirah ibnu Abdurrahman Al-Makhzumi. Sekali lagi catatan yang kedua, data yang kedua, madhabnya Imam Al-Hasan Al-Basri, orang yang terkenal selalu bercahaya wajahnya, walaupun maaf wajah-wajahnya sedikit hitam lantaran banyak qiyamul lailnya. Beliau berkata, saya terjemahkan saja, jika seseorang baca Ummul Quran Al-Fatihah marrotan wahidah, sekali saja di dalam sholat, ajza'ah, itu sudah sah, boleh. Apakah 2 rakaat sholat subuh, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, umpamanya hanya baca di awal saja toktil, rakaat kedua, ketiga, dan seterusnya menyempat, tidak baca Al-Fatihah, sah-sah saja. Pendapat siapa Bapak Ibu? Imam Al-Hasan Al-Basri. Nah terus dalilnya apa? Sekali lagi, beliau ahli ilmi, punya dalil. Dalilnya adalah hadis yang familiar di telinga kita. La sholata, ora ono sah sholat. Kalimat Rasul, ora ono sah sholat liman, bagi seseorang lam yaqra, yang tidak baca atau belum baca bi umil Quran, baca umul Quran Al-Fatihah.
Fatihah. Kalimat Rasul kan tidak ada yang sah sholat, bukan tidak sah sholat setiap rakaat baca Fatihah. Tidak diperinci oleh Rasulullah apakah per rakaat, apakah cukup 2 rakaat, apakah cukup 3 rakaat atau seterusnya. Hanya orang ana sholat kok gak ada bacaan Al-Fatihahnya. Akhirnya dipahami, oh walaupun sekali rakaatnya atau 2 rakaatnya toktil sisanya tidak, itu tetap sah. Dalilnya benar atau tidak? Dalilnya sahih atau tidak? Dalilnya benar, sahih. Ayatnya yaitu, hadisnya yaitu, tapi pemahamannya yang terkadang berbeda di kalangan alim ulama, apalagi hingga yaumul qiyamah. Ini loh, dalilnya podo. Jangan sampai ada mengatakan dalilmu apa, mana dalilnya? Dalilnya ada, tapi biasanya pemahaman yang berbeda. Kita mencoba memahami ayat Al-Quran, memahami hadis-hadis Rasul berdasarkan pendapat alim ulama salaf. Syukur-syukur yang jumhurul ulama insya Allah mendekati kebenaran. Itu pendapat yang kedua, artinya cukup hanya 1 rakaat saja. Sedangkan madhab Malik, madhab Hambali, madhab Syafi'i setiap rakaat. Kalau saya nanya, lah terus dalilnya madhab Syafi'i, dalil madhab kita apa? Yang mengatakan setiap rakaat tetap harus baca Al-Fatihah. Imam iya, makmum yo iya, termasuk sholat sendirian ya iya. Kira-kira kalau ditanya dalilnya, bagaimana jawaban kita? Sama, dalilnya podo. La sholata liman lam yaqra bi umil Quran. Orang ana sah sholat bagi orang yang tidak baca surah Al-Fatihah. Cuman pemahaman mayoritas alim ulama, sholat di sini adalah setiap rakaat. Kira-kira paham Bapak Ibu? Oke. Mangguk-mangguk tak anggap lebar. Pendapat yang ketiga yang paling jeleneh di antara 4 madhab, Abu Hanifah, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Ahmad bin Hanbal Hambali, mana yang terkenal ahli ra'i Bapak Ibu? Mana yang terkenal nampak-nampak tidak terlalu dalil-dalil Al-Quran Sunnah, dalil Al-Quran Sunnah, pokoknya akal-akalan terus, banyak pendapat akal-akalan. Kira-kira madhab siapa kira-kira yang terkenal menurut amatan panjenengan? Apakah Abu Hanifah, madhab Maliki, Syafi'i atau Hambali yang terkenal ahli ra'i? Abu Hanifah. Abu Hanifah yang paling kendor, paling guampangan, yang memang terkenal ahli ra'i, berbeda dengan 3 madhab yang lainnya. Ini hanya sekedar wawasan secara kesimpulan. Madhab Abu Hanifah mengatakan, termasuk diikuti Imam Ats-Tsauri, Al-Auza'i, jika seseorang meninggalkan sengaja bacaan Al-Fatihah seluruhnya, ayat pertama sampai ayat yang terakhir, dari basmalah sampai waladhdallin, semuanya sengaja tidak dibaca di dalam setiap rakaat. Kemudian wa qara'a ghairaha ajza'ahu, lalu ia memilih bacaan yang lain, yang penting sama-sama bacaan Al-Quran, maka tetap ajza'ahu, boleh-boleh saja. Pendapat siapa Bapak Ibu? Imam Abu Hanifah. Berarti kalau saya tanya, hukum wajib baca Al-Fatihah dalam sholat itu sepakat para alim ulama atau ikhtilaf para alim ulama? Ikhtilaf atau sepakat? Ikhtilaf para alim ulama. Mangguk-mangguk lebar. Pendapat yang unik juga, dan ini ternyata kerap kali kalau saya perhatikan, fatwa atau dawuhnya Ustadz Adi Hidayat merujuk pada kalimat beliau ini. Beliau ini siapa maksudnya? Syekh Abu Yusuf, teman akrabnya Imam Abu Hanifah. Saya ulangi, nama ulamanya adalah Syekh Abu Yusuf dan Imam Muhammad Ibnul Hasan. Beliau berpendapat wajibnya untuk baca Al-Fatihah seminimal-minimalnya adalah aqalluhu 3 ayat, 3 ayat pertama. 3 ayat pertama. Makanya Ustadz Adi Hidayat ketika ditanya bagaimana orang yang masbuk kemudian ternyata tinggal sebentar lagi adalah rukuk itu sang imam, maka versi beliau segera baca Al-Fatihah, manfaatkan waktu, syukur-syukur paling minimal usahakan dapat 3 ayat pertama.
pertama. Itu saja, tapi tidak menyampaikan kitabnya apa, riwayatnya atau kaulnya siapa, tapi datanya dalam kitab ini pendapat siapa itu tadi? Syekh Abu Yusuf dan Muhammad Ibnul Hasan, supaya lebih detail lagi. Kemudian langsung saja poin selanjutnya. Ternyata banyak poin yang terlewatkan, barangkali manfaat kita bahas. Wa ammal ma'mum, mengenai makmum, fa in adrakal imama raki'an, jika menemukan imam sudah dalam keadaan ruku', fal imamu yahmilu anhul qiraah, maka imam menanggung tanggung jawab, ikut menanggung bacaan Fatihahnya sang makmum. Kira-kira ini pendapatnya Imam Malik Ta'til atau termasuk imam madhab kita Syafi'i? Pertanyaan saya ulangi, kalau ada masbuk ketinggalan sudah ruku itu imam, langsung ceritanya Allahu Akbar, langsung segera ruku, kira-kira sudah dianggap 1 rakaat atau belum madhab kita Syafi'i? Sudah. Wajib baca Al-Fatihah atau tidak? Tidak. Itulah pendapat Imam Malik, bahkan beliau mengatakan li ijma'il ulama, ijma' seluruh para alim ulama. Kalau ditanya mana dalilnya,